Universitas Batanghari Jambi dan dari program studi matematika. Pertama, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Aisyah MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan penelitian pengembangan lembar kerja siswa atau LKS berbasis komik pada mata pelajaran matematika. Baik, bisa dilihat di slide pertamanya itu ada latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakangnya tentang pendidikan. Pendidikan sendiri adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Ada berbagai cara untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Pertama itu dengan pendidikan formal dan secara non formal. Biasanya non formal itu berasal dari keluarga, sedangkan sekarang kita akan membahas secara formal yang biasa kita dapatkan di sekolah. Terutama di matematika, biasanya kalau matematika, orang akan berpikir matematika itu sulit bagi anak-anak dan matematika itu tidak mengasihkan seperti pelajaran lain, seperti contohnya bahasa Indonesia yang ada cerita tentang dongeng atau bahasa Inggris. Biasanya matematika itu diidentikan dengan yang sulit-sulit. Jadi itu melatar belakangi saya juga untuk mengambil penelitian tersebut. Dan seperti slide berikutnya, baiklah, di sini saya juga ingin melatar belakangi mengambil komik ini supaya matematika itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan slide berikutnya ada juga pendapat dari Jane. Jane berpendapat bahwa pertama, motivasi. Komik juga bisa memicu motivasi kepada siswa. Misalnya kalau siswa itu melihat gambar-gambar yang menarik, jadi mereka ikut berpartisipasi. Misalnya semakin asik, wah gambarnya menarik, jadi mereka ingin semakin membacanya. Dan mereka juga menurut saya lebih mudah untuk memahami pembelajaran ketika melihat gambar-gambar. Dan selama ini kan kalau anak-anak itu lebih suka seperti melihat gambar-gambar yang lucu, yang menarik, yang mudah dipahami. Mereka lebih memahami ketika melihat gambar. Motivasi yang kelebihannya yang kedua itu adalah visual. Nah, komik ini seperti tadi, melihat visual, berarti komik itu bisa dilihat. Ketika menarik untuk dilihat, visual kita menarik untuk visual kita, maka kita akan semakin ingin belajar. Terus yang nomor 3, kelebihannya itu dia permanen. Walaupun komik itu berbeda dengan film atau dengan animasi, tetapi biasanya kalau kita melihat komik kan, kalau misalnya kita belum paham, kita baca lagi, kita ulang lagi dengan komik. Kalau film biasanya bisa juga sih, cuman mungkin akan lebih susah untuk memutar kembali ke belakang. Terus yang keempatnya itu ada perantara. Kelebihan yang lainnya itu perantara. Komik dapat mengarahkan siswa untuk disiplin dalam membaca. Jadi khususnya untuk yang tidak suka membaca ya. Terus yang kelima atau yang terakhir, kelebihan dari komik itu sendiri cukup populer. Seperti pendapat dari, saya kutip dari Timothy Morrison, Gregory Brian dan Georgie Chilcott tahun 2002 mengatakan, dengan memasukkan budaya populer dalam kurikulum kita ini dapat menjembatani
kesenjangan perasaan siswa ketika di dalam dan luar sekolah. Jadi bisa dijembatani perasaan siswa itu ketika dia di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi di luar sekolah pun mereka bisa sambil belajar sambil membaca komik gitu menurut saya. Terus di sini juga ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini saya mengidentifikasi masalahnya itu yang pertama, matematika seperti latar belakang tadi ya. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa. Yang kedua, siswa hanya menghafal. Kebanyakan kalau siswa seperti saya sendiri waktu SD harus hafal 2 kali 2 4, harus kayak gitu, harus hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 9, itu harus dihafal, padahal konsepnya sendiri kita itu belum paham. Dan itu masalah yang masih sampai saat ini mungkin masih ada untuk anak-anak SD. Terus yang ketiga, siswa cepat putus asa ketika mengerjakan soal-soal yang sulit. Ya, saya juga sering sih gitu. Yang keempat, media pembelajaran yang ada kurang inovatif dan kurang membuat siswa termotivasi dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Ya seperti yang tadi yang dari tadi awal, matematika itu langsung dianggap sulit dan kurang menarik. Jadi ketika membuat komik ini saya berharap kalau siswa-siswa itu dapat tertarik untuk semakin belajar matematika, dan matematika itu bisa menjadi mata pelajaran yang menarik juga. Kemudian batasan masalah yang saya ambil. Batasan masalahnya di sini yang pertama, pengembangan komik matematika berbasis edutainment untuk memfasilitasi pencapaian pemahaman konsep siswa dan motivasi belajar, sama aja seperti rumusan masalah tadi. Terus 2, mengembangkan komik matematika berbasis edutainment ini difokuskan untuk pembelajaran matematika. Terus yang ketiga, penilaian komik matematika berbasis edutainment ini dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika atau dosen. Itu sih batasan masalahnya. Kemudian rumusan masalahnya, rumusan masalah juga hampir sama, itu juga dari latar belakang, didapatkan dari latar belakang juga. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran untuk mengapresiasi cerita anak pada peserta didik. Terus bagaimana kelayakan komik yang akan dibuat itu sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasi siswa. Terus yang ketiga, bagaimana respon itu yang paling penting sih, respon peserta didik terhadap komik sebagai media. Kemudian tujuan penelitian sendiri, berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi. Tujuannya sendiri itu dapat menjelaskan, yang pertama dapat menjelaskan proses pengembangan komik sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasi cerita anak pada peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dari LKS ini yang berbasis komik ini sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasi peserta didik. Di slide ini, manfaat penelitiannya itu di situ ada bagi siswa ada SD, SMP, SMA. Bagi siswa sendiri diharapkan, saya harapkan, kita semua harapkan, siswa itu dapat mendapatkan pengalaman baru dalam belajar matematika, terutama menggunakan media pembelajaran
sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi dalam belajarnya seperti tujuan tadi ya, tujuan matematika dan latar belakangnya tadi. Terus bagi guru sendiri, bagi guru juga menjadi suatu masukan inovatif, menambah inovatif atau inovasi untuk kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran, terutama untuk pembelajaran sebagai guru matematika, bagi kita guru matematika. Terus bagi saya sendiri peneliti, diharapkan juga bisa menjadi suatu pengalaman bagi saya, terutama calon guru, supaya saya bisa semakin mengembangkan diri saya, biar saya bisa semakin membuat inovasi-inovasi untuk pembelajaran matematika ke depannya. Itu bagi saya, apalagi kalau misalnya saya nantinya jadi seorang guru, harapannya juga saya bisa mengajar dengan banyak inovasi. Terus bagi mahasiswa yang lain, bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang lain, bisa menjadi referensi juga bagi kalian semua. Spesifikasi dari produknya sendiri adalah, yang pertama, komik matematika berbasis edutainment dikemas dalam bentuk media cetak. Terus yang kedua, komik matematika yang dikembangkan memuat materi pokok yang menggunakan kurikulum 2013. Terus yang ketiga, komik matematika yang dibuat hanya berupa komik yang memuat teks dan gambar yang diam. Kalau dia bergerak itu namanya film kali ya. Terus gambar-gambar tersebut juga di-download dari Google. Terus yang keempat, dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan, membuat cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan, daftar isi, pengenalan tokoh, cerita pembuka, cerita inti, dan sumber gambar. Media pembelajaran juga akan dikembangkan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang diyakini digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Media ini juga diharapkan dapat memberikan visualisasi yang jelas mengenai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Media ini bukan untuk menggantikan peran guru sendiri ya, tetapi untuk memudahkan siswa untuk mengerti dalam memahami konsep dari matematika itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke kajian teori. Teori itu kita akan membahas mengenai media pembelajaran, gambar kerja siswa, dan juga media pembelajaran komik. Pertama yang akan kita bahas adalah media pembelajaran. Oke. Media pembelajaran itu ada pengertiannya sendiri, tujuannya, terus ciri-ciri media pembelajaran, juga fungsi media pembelajaran itu sendiri. Dan juga yang terakhir, manfaat dari media pembelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, pengertian media pembelajaran. Pada saat ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Berbagai kebutuhan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sehingga agar pendidikan ini tidak ketinggalan dari perkembangan iptek, maka diperlukan juga penyesuaian-penyesuaiannya. Maka pertama kita akan membahas pengertian dari media pembelajaran ini dulu. Apa sih pentingnya media pembelajaran ini dan apa sih hubungannya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang? Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya yang berbentuk jamak dari kata jamaknya dari kata medium, yang aslinya berarti perantara atau pengantar pesan. Jadi media merupakan perantara atau pengantar pesan dari seseorang yang mengirim kepada penerima pesan tersebut. Pertama, kita akan di sini ada menurut pengertian media menurut Haji Malik tahun 1994 ya. Pengertian media pembelajaran dari
Haji Malik tersebut adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bahan pembelajaran kalau bagi kita pendidik itu, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan. Jadi pembelajaran jadi media yang bisa menjadi penyalur pesan biar orang itu jadi berminat, jadi ingin mengetahui atau jadi menyukai. Terus di situ juga ada menurut Gerlach dan Neely 1971. Menurut mereka berdua, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis dan elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jadi sebenarnya sih hampir sama sih, cuman ini lebih ke proses cara menangkapnya, jadi lebih mudah mungkin ya dimengerti. Terus menurut yang ketiga atau yang terakhir, di sini juga pengertiannya diambil menurut Latuheru. Kalau Latuheru ini membuat definisi bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan murid dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Oke, kita lihat yang ke selanjutnya. Itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu juga ada diambil dari beberapa ahli ya. Beberapa ahli yang mungkin pendapat mereka juga hampir sama, seperti Robert F. Meagher. Menurut Robert F. Meagher mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa dalam kondisi dan tingkat potensi tertentu. Dan menurut Camp and David A. Couple tahun 1981, menurut mereka pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil yang diharapkan. Menurut Henry Ellington, pembelajaran itu sendiri tujuannya adalah pernyataan yang dapat diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara menurut Umar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran ada suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa. Jadi tingkah laku yang diharapkan oleh siswa itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran itu sendiri ada media grafis, media proyeksi diam, media audio. Pertama kita bahas tentang media grafis. Media grafis atau yang biasa kita kenal dengan media cetak adalah media yang paling sering digunakan dalam proses pembelajaran. Media grafis termasuk ke dalam media yang yang visual non proyeksi. Salah satu fungsinya yaitu menyalurkan suatu pesan dari pendidik ke peserta didik. Secara sederhananya, media grafis ini mengandung huruf-huruf, tulisan, gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Yang kedua itu ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam merupakan salah satu media yang dapat digunakan melalui suatu bentuk proyektor. Media proyeksi berbeda dengan media grafis yang tadi, karena saat memakainya media ini harus menggunakan alat elektronik untuk dapat menampilkan informasi atau pesan. Yang terakhir itu ada media audio. Media ini biasanya kalau visual mata, kalau audio berarti pendengaran. Media ini biasanya berkaitan dengan indera pendengaran.
Media audio sendiri berasal dari kata audible, yang berarti suatu yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Sebagai media pembelajaran, maka suara-suara atau bunyi direkam dengan menggunakan alat perekam suara, kemudian didengarkan kembali kepada peserta didik. Beberapa jenis dari media pembelajaran yang dibahas yang 3 ini, media yang sangat lazim digunakan oleh peserta didik saat pembelajaran itu biasanya maksud saya media ini biasanya lazim digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu bisa dilihat fungsi media pembelajaran menurut Girlex and Ellie dalam Azhar Daryanto. Ada 4 fungsi media pembelajaran khususnya untuk media visual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi atensi, yang kedua fungsi kognitif, yang ketiga fungsi afektif, dan yang keempat fungsi kompensatori. Oke, pertama kita masuk dulu ke fungsi atensi. Biasanya fungsi ini merupakan inti dari semua yang ada di media visual, yaitu sangat menarik dan dapat mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi yang ada di pelajaran berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan di dalam teks materi pelajarannya. Atensi. Terus fungsi afektif. Ini juga pada media visual, yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan oleh peserta didik ketika belajar serta pada saat membaca teks yang bergambar. Jadi itu adalah fungsinya secara afektif. Terus fungsi kognitifnya sendiri pada media visual dilihat dari temuan-temuan peneliti yang mengungkapkan bahwa gambar memperlancar tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi pada gambar tersebut. Kemudian yang terakhir, fungsi kompensatoris. Pada media visual merupakan media pembelajaran dapat dilihat dari hasil penelitian. Suatu media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu peserta didik yang lemah dalam membaca teks dan mengingatnya kembali. Kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai, manfaat media dalam proses pembelajaran peserta didik yaitu yang pertama, dalam pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, pada bahan ajar akan lebih jelas maknanya sehingga dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, untuk metode pengajaran akan lebih bermacam-macam, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik akan lebih banyak melakukan hal-hal yang positif saat belajar, karena tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga membaca. Baik, kita akan masuk ke LKS atau lembar kerja siswa. Pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Lembar kerja siswa sendiri adalah lembar yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS biasanya merupakan petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetisi dasar yang akan dicapainya. Terus mendefinisikan bahwa lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Terus jadi menurut pengertian di atas bahwa LKS sendiri atau lembar kerja siswa sendiri adalah berisi tugas-tugas guru kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetisi dasar dan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Atau bisa dikatakan juga kalau LKS itu merupakan panduan kerja untuk siswa, sehingga siswa itu bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal. Kemudian kita masuk ke tujuan lembar kerja siswa. Tujuan lembar kerja siswa sendiri itu yang pertama adalah mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran, membantu siswa mengembangkan konsep. Jadi seperti tujuan dari penelitian kita tadi itu membuat siswa untuk lebih tertarik untuk belajar matematika. Jadi nggak harus menghafal, tetapi siswa juga bisa memahami konsep dari matematika itu sendiri. Terus yang kedua, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga, itu adalah sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan belajar. Jadi nanti akan terurutkan di LKS itu prosesnya nanti pembelajarannya. Dan yang keempat itu adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran. Terus yang slide selanjutnya itu adalah kegunaan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa pertama, memberikan pengalaman konkret bagi siswa. Yang kedua, membantu variasi belajar. Jadi ada variasi dalam belajar itu. Yang ketiga, membangkitkan minat siswa. Dan yang keempat itu meningkatkan retensi belajar belajar mengajar. Yang kelima itu memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Terus kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada syarat-syarat menyusun LKS. Agar LKS tepat dan akurat, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, susunan kalimat dan kata-kata diutamakan. Jadi kalimat dan kata-kata itu harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, singkat dan jelas. Yang keempat, istilah baru hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu. Misalnya ada kata-kata yang belum dipahami atau menurut kita itu istilah dari luar atau bahasa Inggris, bisa kita perkenalkan terlebih dahulu. Terus yang kelima itu adalah gambar dan ilustrasi, hendaknya dapat dimengerti. Ya, gambarnya yang jelas, dan gambarnya itu harus, ilustrasinya itu harus jelas juga. Terus membantu siswa memahami materi. Ya, guru juga harus membantu siswa ya memahami materi. Terus menunjukkan cara dalam menyusun sebuah pengertian. Kemudian yang terakhir, membantu siswa berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mereka harus semakin mau berpikir, memecahkan masalah yang ada di dalam LKS tersebut. Terus kita masuk ke prosedur penyusunan SKS. Prosedur penyusunan LKS itu sendiri itu ada yang pertama, menentukan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan dimodifikasi ke bentuk pembelajaran dengan LKS. Terus menentukan keterampilan proses terhadap potensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kegiatan yang harus dilakukan siswa sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan alat bahan dan sumber belajar. Dan yang terakhir itu menemukan perolehan hasil sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada media pembelajaran komik. Media pembelajaran komik itu sendiri ada pengertiannya, ada jenisnya. Ada pengertian media grafis, ada jenis media grafis, ada hakikat komik, jenis-jenis komik berdasarkan genre, ada macam-macam komik dan unsur-unsur komik. Pertama, pengertiannya. Pengertiannya itu menurut Wittig dan Schuler, kata grafik, pengertian media grafis ya. Kata grafik berasal dari bahasa Yunani
yaitu graphikos, yang berarti melukis atau menggambarkan dengan garis-garis. Sedangkan menurut Sadiman, media grafis itu sendiri merupakan media yang fungsinya untuk lebih menarik perhatian, memperjelas sajian ide-ide, mengilustrasikan atau menghasilkan fakta-fakta yang memungkinkan akan cepat untuk dilupakan bila tidak digrafiskan. Itu menurut Sadiman. Media grafis itu sendiri merupakan media visual non-proyeksi. Secara sederhananya, media grafis adalah sebagai media yang mengandung pesan yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Media grafis sendiri juga berfungsi untuk menyampaikan pesan dari peserta didik kepada dari pendidik kepada peserta didik. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis media grafis. Nah, di situ ada gambar-gambarnya sendiri. Yang pertama itu ada gambar dan foto. Gambar dan foto itu merupakan media yang yang mudah dipahami dan dinikmati dimanapun itu. Khususnya anak sekolah-sekolah dasar ya, yang sangat menyukai gambar-gambar, karena kan gambar itu menarik. Jadi pasti anak-anak sekolah dasar lebih suka sih. Terus yang kedua itu ada sketsa. Tuh ada gambar sketsa sebenarnya itu satu orang, cuman jadi kayak dari samping dan dari depan gitu. Nah, sketsa sendiri diartikan sebagai daftar kasar yang melukiskan pada bagian pokoknya tanpa terlalu detail ya kayak gitu, kayak di sketsa itu. Terus karena kan biasanya setiap manusia kan bisa lah menggambar-gambar kasar gitu. Jadi nanti bisa meningkatkan ide-ide buat para siswa juga sih sebenarnya diharapkannya. Dan itu ada diagram kita tahu itu diagram lingkaran ya. Diagram ini salah satu gambar yang paling sederhana dalam membuatnya, ini paling gampang ya dibuat ya. Diagram ini juga bisa menggambarkan struktur dari objek dan garis besar. Terus di situ juga ada grafik. Oke, grafik yang menggunakan titik-titik atau garis ya. Tuh, garisnya agak berjalan gitu kan. Terus bisa juga sih gambar dan simbol-simbol verbal yang digunakan, ada simbol-simbolnya sih, dilengkapi dengan simbol-simbol verbal sorry ya. Terus yang kelima itu ada chord atau bagan ya, tuh bagan, ini bisa dilihat ya. Terus ada kartun, itu kartun, siapa yang masih ingat itu kartun Shinchan kartun. Kartun juga merupakan gambar yang interpretatif yang dapat menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara tepat dan ringkas. Kalau saya sih jujurnya lebih suka ke kartun ya, karena lebih suka kartun kayaknya saya. Terus juga menggunakan karakter-karakter ya, biasanya kalau kartun ya karakter yang mudah dikenal, kayak Shinchan ini bagi saya mudah dikenal, Doraemon tuh seperti itu. Terus ada juga itu sebelahnya Shinchan itu ada papan flanel atau flanel board. Papan flanel ini merupakan media yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan kepada sasaran tertentu. Itu ada gambar-gambar jerapah, singa, kayaknya untuk anak-anak juga ya, lebih menarik ya gambarnya. Nanti kalau misalnya anak-anak mungkin yang ini apa itu seperti itu, menjelaskan seperti itu mungkin ya. Bisa juga sih matematika dibikin papan flanel, dibikin angka 1 dikali 1 atau dibagi atau tambah, bisa juga sih sebenarnya pakai papan flanel. Terus di situ juga ada sih peta globe, poster, nggak saya buat sih sebenarnya. Ada poster, peta globe,
Baiklah, kita langsung masuk aja ke oh sorry, saya belum menjelaskan tentang hakikat komik yang nggak ada di slide sebenarnya. Hakikat komik itu sendiri media pembelajaran dua dimensi yang termasuk dalam media grafis, yaitu komik. Sama sih seperti yang tadi, makanya saya masukkan itu sebenarnya lebih ke sifat, ke definisi, pengertian aja sih. Ya intinya tuh hakikat komik itu menjadikan sesuatu bacaan itu agar lebih menarik. Kalau kita baca buku biasa kan biasanya kita agak malas ya baca buku biasa, apalagi anak-anak ya. Terus komik juga harus, pembuatan komik juga harus biasanya gambar yang menarik ya. Terus ada balon kata-katanya, itu juga biasanya biar makin enak dibaca kan, biar jelas biasanya ditaruh balon kaca-kaca. Terus ekspresi wajahnya ketika dia marah, menjelaskan dia lagi marah, menjelaskan dia lagi senang, sedih. Garis geraknya juga harus ada biar mudah mengerti. Latarnya komik juga berubah-ubah biasanya ya, nggak selalu harus di rumah terus. Biasanya ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang ke taman. Itu sih. Kita masuk ke jenis-jenis komik aja ya. Jenis-jenis komik berdasarkan genre. Itu saya bikin ada jenis komik edukasi. Tuh saya ambil judulnya komik Madzone. Komik Madzone, zona matematika ya. Komik edukasi sendiri itu lebih ke ditekankan untuk pendidikan atau edukasi, tapi nggak mengesampingkan hiburannya juga, apalagi norma-norma yang ada, misalnya mengajarkan tentang kebaikan, norma-norma yang baik atau harus berperilaku baik, itu juga harus ada sebenarnya. Kalau komik kan harus ada. Bisa juga sih komik dibikin untuk mempromosikan suatu produk ya. Terus yang kedua itu ada komik wayang. Seperti ada itu Pandara Semirang ya, Panji Semirang. Saya juga nggak tahu sih ceritanya ini gimana. Cuman biasanya juga ada tuh Mahabharata dan Ramayana, itu terkenal sih. Cuman saya juga kurang paham itu ceritanya gimana, karena kurang suka komik yang kayak gitu. Sebenarnya sih bagus juga sih cerita-cerita tentang zaman-zaman dahulu, tentang wayang-wayang. Biasa itu di Jawa ya. Bisa juga untuk melestarikan budaya, itu bagus banget sebenarnya. Terus komik silat ini biasanya lebih ke adegan laga-laga ya, adegan yang membela kebenaran, pahlawan, hero atau apa, kungfu, samurai. Itu sih biasanya kayak, kalau menurut saya sih kayak Naruto, itu kayaknya masuk deh ke silat. Itu ada, itu apa judulnya, Pandawa Papa ya. Banyak sih kalau untuk komik ini juga. Terus kita masuk lagi ke, kalau macam-macam komik itu sendiri ya itu hampir sama sih, komik stripe, komik dan buku, komik humor, komik petualangan, itu macam-macamnya komik humor. Komik humor itu yang asli, komik petualangan, komik biografi itu kayak menceritakan tentang seseorang kayaknya ya. Komik ilmiah, edukasi juga kayaknya ini ilmiah. Terus kita lanjut aja ya ke metodologi. Di sini juga ada sih unsur-unsur komik hampir sama kayak yang tadi, yang
apa tadi yang ekspresi wajah, bauran kata, hampir sama sih, makanya nggak saya bahas sih sebenarnya. Kita masuk aja ke metodologi penelitiannya. Itu ada, saya mengambil metode penelitiannya itu yang ada metode penelitian Research and Development atau R&D, biasanya kita lebih simpel ya. Terus ada modelnya, model pembelajaran 4D ya, saya ngambil itu. Metode penelitian Research and Development ini sendiri merupakan suatu penelitian yang banyak dikembangkan sih sebenarnya. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara peneliti dan dapat menjadi dan dasar dengan penelitian terapan. Antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Oke, itu. Penelitian pengembangan sendiri atau research and development sendiri itu merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif. Jadi saya ngambil ini karena kan saya mengambil pengembangan, jadi mau mengembangkan LKS itu sendiri yang berbasis komik. Jadi saya ambil penelitian ini, penelitian research and development ini atau penelitian pengembangan ini. Jadi itu sih. Terus saya juga ngambil modelnya itu adalah 4D. 4D itu sendiri adalah singkatan dari define, design, development, and dissemination. Jadi yang pertama itu define atau definisi ya, lebih kita kenal ya. Tahap ini nih sering kita dinamakan analisis kebutuhan. Nah, jadi dia itu ada 5 kegiatan yang dianalisis di sini. Front end analysis, mendiagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, learn analysis, mempelajari karakteristik peserta didik, misalnya kemampuan, motivasi belajar, latar belakang, pengalaman, dan sebagainya. Terus text analysis, analisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Terus konsep analisis, menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Terus ada specific instructional objective, menuliskan tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Berarti pertama kita menganalisis dulu, nanti kita akan menganalisis dulu kemampuan siswa, tugas-tugas siswa selama ini, banyak sih yang mau dianalisis. Terus desain, kita lakukan desain atau perancangan. Pertama itu ya kita menyusun cerita dulu, untuk kita produksi, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk siswa tersebut, terus memilih bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan, kemudian mensimulasi penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang dirancang. Ya, itu sih rancangan dulu. Yang ketiga itu adalah development atau pengembangan. Jadi kegiatannya itu ada 2, ada expert appraisal untuk memvalidasi dan menilai kelayakan produk yang kita rancang itu, dan developmental testing merupakan kegiatan untuk uji coba rancangan produk tersebut. Jadi nanti langkah-langkah develop itu ada validasi model oleh ahli. Jadi nanti validasinya oleh pakar studinya, atau ini pakar teknologinya, pakar pembuat komik kali ya. Terus revisi model berdasarkan masukan. Kalau udah di
divalidasi, dikomentarin sama ini, berarti nanti kita revisi lagi, baru diuji cobakan ke siswa. Oke, terus ada disseminate, penyebarluasan. Itu ini development ini baru yang kesasaran. Tahap packingnya, model pembelajaran, cetak bukunya, itu sih baru digunakan ke kelas-kelas mereka ya. Oke, sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Saya harapkan penelitian pengembangan bekerja siswa berbasis komik ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.